Sugi tanpa bundu, Dikdoyo tanpa haji. Aku adalah pangeran dari Jawa yang menguasai 37 bahasa dan menjadi ketua penerjemah PBB yang pertama. Namaku Raden Mas Panji Sosrokartono atau biasa dipanggil dengan nama Raden Kasdono. Aku lahir pada tanggal 10 April 1877 di Palangkarep Mayong. Aku adalah anak ketiga dari Bupati Jepara, Raden Mas Aryo Samingun Sosroningrat, dengan istri keduanya Lasira. Usiaku terpaut 2 tahun dengan adik perempuanku, Raden Ajeng Kartini. Aku adalah mahasiswa pertama dari Indonesia yang kuliah ke Belanda dan menjadi sarjana Indonesia pertama juga. Saat aku berada di sana, kecerdasan yang aku miliki membuat orang-orang kulit putih menjulukiku sebagai si genius dari timur. Gadis-gadis Eropa menyukaiku karena wajahku yang tampan, kepribadianku yang menarik dan kecerdasanku. Mereka memanggilku The Javanese Prince, yang artinya pangeran dari Jawa. Akan tetapi, aku lebih suka jika orang memanggilku dengan nama Kartono. Aku pernah menjadi jurnalis pada masa Perang Dunia I untuk koran The New York Herald, cabang Eropa, sejak tahun 1917. Kala itu aku membuat bangsa Eropa dan Amerika gempar, karena artikel yang aku tulis tentang perundingan antara Jerman dan Prancis yang berlangsung sangat rahasia dan tertutup. Perundingan itu berlangsung di kereta dan dijaga ketat dari wartawan. Namun, aku berhasil meliput peristiwa itu dan menerbitkan artikelnya dengan menggunakan kode pengenal bintang 3. Sejak saat itu, tepatnya pada tahun 1918, aku ditunjuk sebagai ketua penerjemah blog sekutu di PBB, mengalahkan para polyglot dari Eropa dan Amerika. Aku menguasai 26 bahasa asing, di antaranya bahasa Inggris, Latin, Prancis, dan Mandarin. Selain itu, aku juga menguasai 11 bahasa daerah termasuk bahasa Jawa dan Sanskerta. Namun, segala prestasi itu nyatanya mengundang kekhawatiran dari pihak Hindia Belanda. Mereka menawariku berbagai pekerjaan di pemerintahan. Tentu saja aku menolak tawaran mereka, karena aku tahu mereka ingin memanfaatkanku menguasai Indonesia. Penolakan demi penolakan yang aku lakukan membuat pemerintah Hindia Belanda menjadi geram. Pada akhirnya mereka memfitnahku dengan menyebutku sebagai komunis. Tentu saja hal ini berimbas pada karirku. Fitnah yang mereka lontarkan membuatku kesulitan mendapat pekerjaan dan membatasi ruang gerakku. Akhirnya, aku memutuskan untuk kembali ke tanah air pada tahun 1925. Sebelumnya, aku berkeluh kesah pada Nyonya Abendanon, istri dari Jacques Hendrik Abendanon, yang memang dekat dengan keluargaku. Dalam suratku, aku bersumpah atas nama ayahku bahwa aku tidak pernah mengambil paham komunis. Aku hanya ingin memajukan mental sesama bangsa seperti yang dikatakan oleh adikku, Kartini, sebelumnya. Setibanya di tanah air, aku memilih untuk menetap di Bandung. Di rumah yang dijuluki sebagai Darussalam, aku mengabdikan diriku untuk pendidikan dan kesehatan. Selain memiliki otak yang jenius, aku pun memiliki bakat supranatural untuk menyembuhkan seseorang. Ini aku buktikan ketika aku berhasil menyembuhkan anak salah satu kolegaku di Jenewa, Swiss. Ketika para dokter menyerah untuk mengobati anak berusia 12 tahun itu, sentuhanku di kening anak tersebut berhasil menyembuhkannya. Para ahli mengatakan bahwa aku memiliki personal magnetism atau magnet personal yang begitu kuat yang tidak aku sadari. Beruntungnya, kemampuan ini bisa aku gunakan untuk membantu sesama. Di rumah kontrakanku di Bandung, banyak orang yang datang membawa orang sakit untuk aku sembuhkan. Aku hanya memberi mereka air putih yang sudah aku doakan, dan biasanya penyakit mereka pun akan sembuh. Tidak peduli status, agama, suku, dan pangkat, aku akan membantu orang-orang. Meskipun hidupku sendiri kesusahan karena pemerintah kolonial terus saja mengusikku. Penjajah Belanda selalu membata-bataiku dan mereka juga menyebarkan kabar bohong tentang diriku. Sehingga para pejuang Indonesia tidak percaya kepadaku. Mereka curiga dan mengira aku sebenarnya adalah mata-mata Belanda karena aku lama tinggal di Eropa. Hanya Ki Hajar Dewantara yang menjadi temanku. Dan ia juga memberiku pekerjaan untuk mengajar di sekolah yang didirikannya.
Saat aku tinggal di Bandung, aku menyaksikan pergerakan yang direncanakan oleh para intelektual muda Indonesia, seperti Soekarno dan teman-temannya. Namun sayangnya aku tidak dapat merasakan buah dari pergerakan itu, karena penyakit yang aku derita. Pada tahun 1951, tepatnya pada tanggal 8 Februari, aku kembali kepada Sang Maha Kuasa di kontrakanku di Bandung, tanpa teman dan tanpa keluarga. Aku meninggal dalam kemiskinan hanya ditemani seorang pembantu. Jenazahku lalu dikebumikan di samping busana ayah dan ibuku di makam Sidomukti, Desa Kalibutu, Kudus, Jawa Tengah. Tidak banyak yang aku tinggalkan selain selembar kain putih berselabur alif dan sebuah lirik yang kini menghiasi nisanku. Sugi tanpa bundu, Dikdoyo tanpa aji. Kaya tidak melulu soal materi. Pada akhirnya, hanya tubuh ini yang aku miliki. Kekuatan tanpa mantra, karena aku hanya berserah pada Tuhan untuk senantiasa melindungiku.